Kemudian Tyson berusaha bertarung dengan Lennox Lewis pada tahun 2002 di Nevada. Namun sulit untuk menjadwalkan pertarungan ini karena kedua pria ini terikat kontrak dengan promotor dan perusahaan televisi kabel yang berbeda. Dan berbagai masalah hukum, Tyson juga menyebabkan lisensi tinjunya ditolak oleh Komisi Tinju Nevada yang biasanya mengadakan pertandingan tinju besar karena ia menghadapi kemungkinan tuduhan serangan seksual. Dan pada sebuah konferensi pers, Tyson menyerang dan menggigit Lewis. Hal tersebut menghapus kesempatan bertarung di Nevada. Pertarungan itu akhirnya berjalan bulan Juni di Memphis, Tennessee, dan Tyson kalah KO pada ronde ke-8. Tyson meraih kemenangan pada pertarungan profesional terakhirnya melawan seorang penantang bernama Clifford Etienne pada tahun 2003 dengan rekor KO di ronde pertama 49 detik. Kemudian tahun itu juga ia mengajukan kebangkrutan, mengklaim dia memiliki utang 34 juta US dollar setelah menghasilkan sekitar 400 juta US dollar selama karirnya. Rekening banknya hanya berjumlah sekitar 5.000 dolar. Di tengah seluruh permasalahan ekonominya, ia dinobatkan majalah Ring di urutan nomor 16 dalam kategori pemukul terbaik sepanjang masa dalam sejarah tinju pada tahun 2003. Kemudian Tyson kalah dalam pertarungan comeback-nya menghadapi petinju Inggris Danny Williams pada tahun 2004 dan tahun 2005 ia menyerah TKO pada ronde ke-7 atas Kevin McBride. Dan karirnya benar-benar berakhir dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari dunia tinju. Pada tahun 2007 ia menjalani hukuman 24 jam penjara setelah mengaku bersalah atas kepemilikan narkoba dan mengemudi di bawah pengaruh alkohol, tuduhan yang berasal dari penangkapan tahun 2006. Sekarang kita masuk kepada kisah Mike Tyson ketika menemukan hidayahnya. 3 tahun setelah dihukum penjara atas kasus Desiree Washington, ia dibebaskan tepatnya pada tahun 1995. Tyson mengumumkan telah memeluk agama Islam yang telah dipelajarinya selama di dalam penjara. Tak heran sejumlah orang meyakini kasus tersebut telah mengisi hidup Tyson dengan pemahaman spiritualitas yang baru. Meski begitu, pria kelahiran 30 Juni tahun 1966 itu membantah kalau dirinya memutuskan memeluk Islam saat berada di balik jeruji besi. Ia mengaku sudah menjadi mu'alaf sebelumnya. Menurut New York Times, yang paling berjasa menuntun Tyson untuk memeluk Islam adalah seorang ulama bernama Muhammad Siddiq. Siddiq merupakan ulama Nation of Islam atau organisasi muslim kulit hitam di Amerika Serikat. Di bawah bimbingan Siddiq, Tyson mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tyson mengatakan sangat terharu setelah membaca buku-buku tentang Islam. Saat itulah ia memutuskan menjadi seorang muslim karena melihat Islam sebagai agama yang damai, dan menurutnya agama Islam selalu mengajarkan kebaikan. Selama 18 bulan ditahan, pelatih dan petinju Eddie Mustafa Muhammad rutin mengunjungi Tyson di penjara. Muhammad melihat Tyson berubah menjadi rendah hati dan berdamai dengan dirinya sendiri usai masuk Islam. Muhammad mengatakan bahwa Islam telah memberi Tyson tujuan dan arah. Suatu hari usai bebas, Tyson berencana berhenti di masjid dekat penjara untuk beribadah. Namun Don King merasa keberatan dan inginnya Tyson langsung ke bandara untuk kembali ke Cleveland.
Saat mendengar cerita ini, Muhammad hanya tertawa. Promotor Butch Lewis pernah mengatakan bahwa Don King kembali mencoba untuk mengendalikan hidupnya, tapi Mike Tyson akan melawannya. Jika Allah ingin Mike sholat di masjid, ia akan sholat. Allah punya banyak nama, tapi salah satunya bukan Don King. Begitu kelakar Butch. Sahabat Tyson yang lain, pebasket Hakeem Olajuwon, bahkan menyebutnya sebagai pengikut Nabi Muhammad. Olajuwon bercerita bahwa Tyson memeluk Islam dan melihat komitmennya. Dan bahkan ia mendengar Tyson mengutip beberapa ayat dari Al-Quran untuk dirinya. Tyson juga berbicara tentang sosok Hamzah, seorang pejuang yang hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Nama yang disematkan Tyson setelah hijrah adalah Malik Abdul Aziz. Kendati begitu, setelah memutuskan menjadi mu'alaf, ia ingin agar dunia tetap mengenal dirinya sebagai Mike Tyson. Sebab si leher beton ini ingin bangkit dengan nama Mike Tyson setelah mengalami keterpurukan dengan nama yang sama. Pada tahun 2010, Tyson memutuskan untuk mengunjungi Ka'bah di Mekah. Mike Tyson tak kuasa menahan haru saat beribadah umroh di sana. Sewaktu menunaikan ibadah haji tersebut, Tyson menceritakan perjalanannya ketika di Madinah. Perjalanan ke Tanah Suci ternyata sungguh membekas di hati sang mantan juara dunia. Dan Mike Tyson masih suka menangis bila ingat kesempatan datang ke taman surga di Madinah, Raudhah, ketika menciptakan saat-saat mengharukan ketika ia sholat di Raudhah di samping makam Nabi Muhammad SAW. Dikutip dari Fox News, Tyson mengatakan sangat bersyukur menjadi seorang muslim, dan ia mengatakan Allah tidak membutuhkan sosoknya, tapi dialah yang membutuhkan Allah. Tyson ambil bagian dalam 58 pertandingan dalam karir profesionalnya. 50 diantaranya ia menangkan dan 44 diantaranya dengan menang KO. Sebelum memeluk Islam, Tyson mengikuti apa yang orang lain katakan kepadanya tentang agama. Sampai sekarang dirinya percaya bahwa kita harus berurusan dengan Tuhan, bukan dengan manusia yang lain. Terakhir, sebuah fakta menarik tentang Mike Tyson. Setelah hampir 15 tahun pensiun dari dunia tinju, sebuah studi justru dilakukan pada pertengahan tahun 2020 lalu untuk mengukur kekuatan pukulan Mike Tyson. Dalam laporan yang dipublikasikan Thrillist, kekuatan pukulan Mike Tyson diperhitungkan setara dengan ditabrak motor Vespa dengan kecepatan kurang lebih 15 km per jam. Tidak heran jika dirinya mempunyai catatan kemenangan yang spektakuler. Studi dihitung menggunakan beberapa permodelan dengan satuan joule, yang diantaranya memperhitungkan tinggi badan dan jangkauan. Tyson diperkirakan memiliki pukulan hingga 1.600 joule. Selain tabrakan Vespa, Thrillist juga mengilustrasikan kekuatan pukulan Tyson itu setara dengan ditembak 13 orang pakai pistol berkaliber 22 dengan menggunakan jaket anti peluru. Sekian ceritaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.